kita memang sebisa mungkin memperluas cakrawala desain kita, Mas Bayu sama Mbak Liza. Oh, keren. Semuanya ada Iya. ya, Mas. Ya, jadi tidak dipaksakan semua elemen ini dibebankan ke satu orang, tidak. Karena kita Mhm. suka kolaborasi. Halo, selamat siang Bapak Ibu dan rekan-rekan. Terima kasih sudah hadir kembali dalam acara Protos kali ini. Dan seperti yang Bapak Ibu lihat di layar monitor Bapak Ibu masing-masing, kali ini kita akan membahas mengenai buku keluaran dari SHL Asia, yaitu Crafting Timeless Harmony. Dan nanti kita akan menyapa narasumber kita yang sudah hadir dalam acara hari ini, yaitu ada Bliwira Sanubari sebagai arsitek writer dari SHL Asia. Jadi mungkin langsung kita perkenalkan saja Oke. siapa nih sumber kita hari ini. Silakan. Oke, baik. Terima kasih Mas Bayu. Dan kita langsung saja menyapa narasumber kita yang sudah hadir dalam acara hari ini, yaitu ada di sini ada Bli Sanubari sebagai arsitek writer dari SHL Asia. Selamat siang, Bli. Selamat siang, Mbak Liza, Mas Bayu. Selamat siang, Bu Diki. Selamat siang. Ini belum menuju sore ya kalau di Bali ya. Oh, ini menjelang sore nih. Menjelang Siang menjelang sore. sore lah. Jam-jam Oke. ngopi lah ya. Pas tuh. Jam-jam kopi nih. Jam-jam Oke, senja ya, terima Bu Diki. kasih Bli. Iya, bentar lagi jam senja nih. Oke, terima kasih sekali lagi Bli Wira sudah bersedia kita wawancara mengenai bukunya dari SHL Asia yaitu Crafting Timeless Harmony. Ya. Jadi sebelum kita masuk ke sesi seperti apa sih bukunya, seperti apa ceritanya, dan dibalik ceritanya seperti apa, mungkin Bli Wira boleh share dulu mengenai SHL itu apa sih, Bli? Gitu kan, kita saling mengenal juga nih dengan teman-teman yang ada di sini, seperti itu. Oke, terima kasih kesempatannya Mbak Liza, Mas Bayu. Jadi di sini saya akan sharing mengenai buku kita, ya. Bagaimana antar buku kita isinya apa saja dan pesan-pesan apa yang ingin kita bagikan ke teman-teman. Nah, ini saya mau sharing di kesempatan kali ini. Nah, untuk itu saya izin kalau gitu saya share screen ya, kalau begitu ya. Ya, Oke. silakan. Sip. Nah, jadi perkenalan dulu, kita namanya SHL Asia. Nah, S, H sama L-nya itu adalah Swarna Utama Loka. Nah, kita berdiri tahun 2010 di Bali, kantor kita di Bali. Kita adalah konsultan desain yang selama ini fokus kita itu ada di hospitality, resort, hotel, restoran, sama residential. Nah, jadi kita suka banget berada dekat dengan harmoni budaya dan semua yang berkaitan dengan budaya Bali, apalagi ya, karena buat kita Bali itu adalah akar kita di sini dan kita suka banget dengan menunjukkan identitas itu dalam desain-desain kita. Nah, buat yang penasaran dan mau mampir, ini kantor kita. Jadi kantor kita ada di Denpasar Timur. Ya, di Pasar Timur di Kesiman ya, daerah Kertalangu. Nah, mampir aja kalau lagi main di Bali, Mas Bayu atau Mbak Liza. Siap, Mas. Kantor kita nomor 36A. Oke. Nah, ya ini bisa main ke dalam, ini halaman kita. Kemudian ini area kita bekerja. Nah, disinilah tempat-tempat kita mendapatkan inspirasi sebenarnya. Dan jadi walaupun tempatnya sempit dan lahan terbatas, kita bisa bikin itu hijau dan asri, kayak gitu. Kayaknya pastinya banyaknya kerjanya malah di luar ya. Mungkin ya, kadang di luar, kadang di dalam. Sketch gitu ya, baru di restoran tuh masih jadi gambar kerja. ya kita emang banyak menyediakan spot-spot seperti itulah. Jadi teman-teman itu bisa nggak terbatas ada di depan komputer aja gitu. Nah, scope kita itu sebenarnya architecture, landscape, interior, dan artwork ya. Nah, kita suka banget menciptakan suatu harmoni dari 4 elemen itu. Nah, ntar bagaimana kita melakukannya, saya mungkin bisa sedikit ke teman-teman setelah ini. Nah, ini beberapa contoh project architecture kita. Sebagian besar hospitality resort ya. Ini di Natuna juga. Ini juga di Natuna. Nah, ini di Ubud.
Kemudian berapa landscape kita ini yang paling terakhir grand opening namanya Sanya Villa. Dia ada di Tegalalang sekitar Ubud. Ya, ini juga sudah open juga Andas Sanur ya. Bli, sambil aku coba tanya-tanya juga ya Bli ya. Soalnya penasaran nih sama SHL Asia. Kalau setahu saya gitu ya, banyak konsultan arsitek khususnya di Bali itu kayak branch dari arsitek luar negeri gitu. Jadi ada setengah bulenya lah gitu. Nah kalau SHL Asia ini karena belakangnya ada Asianya gitu ya. Misalnya tuh kayak ada kolaborasi sama arsitek luar negerinya atau dari bulenya gitu. Nah kalau SHL Asia sendiri tuh gimana Bu? Ya, SHL Asia itu founder kita orang asli Bali ya. Ya, orang asli Bali, Bapak Jumbiat dan Bapak Sasta Jelantik. Dulu founder kita ada 4 orang dan semuanya orang Bali tahun 2010. Nah, kita juga tidak menyangka sih kalau sering disangka konsultan asing di Bali. Dia ada nggak menyangkanya, tapi kenyataannya tim kita untuk sekarang bisa dibilang full orang Indonesia dari hampir semua pelosok Indonesia. Jadi di sini ada orang Bali, di sini ada orang dari Kalimantan juga ada, Sulawesi juga ada, dari Jawa juga ada, Sumatera juga ada gitu. Jadi saya melihatnya ini seperti sebuah wadah yang tempat kita bisa bertukar pikiran soal Indonesia ya, terlebih budaya Indonesia. Dan kita memang punya standar. Jadi standar kita ingin selalu memberikan yang terbaik ke klien A. Mungkin itu yang menyebabkan kualitas kita sering disangka konsultan asing seperti itu. Tapi aslinya memang kita pure orang lokal di sini. Nah, ya sekaligus lah kita juga unjuk diri ya di Bali yang terkenal dengan multikultur ya. Di sini ada hampir semua negara dari sini mungkin ya, dari Spanyol, Amerika, Rusia, semua kita bisa bertemu di sini. Karena di Bali seperti hub international hub seperti itu. Jadi kalau nanti di depan juga Lira juga akan sampaikan di dalam buku yang nanti akan diceritakan gitu ya. Itu akan cukup apa ya? Bukan karena melihat dari segi desainnya, tapi akan ada banyak esensi unsur-unsur desain Balinya yang kuat gitu ya. Iya, betul. Karena lewat buku itu kita ingin memperkenalkan ini loh, ada pemikiran-pemikiran, filosofi Bali yang sangat berharga kalau tidak kita indahkan, yang sangat akan bisa memberikan dampak kalau kita bisa masukkan itu dalam praktisi kita yang mendesain architecture, landscape, interior, artwork. Jadi intinya buku itu ingin memperkenalkan dan sharing tentang budaya Bali gitu, seperti itu. Nah, ini aku jadi mau nanya juga nih, Bli. Kan karena ini dari SHL sendiri, skupnya cukup banyak nih, nggak hanya sekedar arsitek, landscape, interior, tapi juga menangani artwork. Nah, untuk di SHL sendiri, untuk menangani hal yang untuk artworknya, apakah melibatkan seniman-seniman di Bali, atau memang ada tim dari SHL sendiri nih yang khusus untuk mengerjakan untuk artworknya? Tentu. Kita kan ada artwork, karena di sini kita punya tim artis seniman. Ya, kita punya tim artis yang tugasnya adalah mendesain. Nanti dalam eksekusinya kita akan berkolaborasi dengan seniman-seniman lokal. Kalau memang proyek kita ada di Jawa, ya kita kolaborasi dengan seniman lokal di Jawa. Kalau di Bali ya dengan seniman lokal di Bali. Nah, jadi dengan kita punya architecture, landscape, interior, dan artwork ini, ya otomatis kita punya tim-tim yang capable di masing-masing bidang itu. Jadi ada landscape designer, ada interior designer, kemudian ada artis, artwork designer. Ya, kita memang sebisa mungkin memperluas cakrawala desain kita, Mas Bayu sama Mbak Liza. Wah, keren. Semuanya ada ya, Mas. Ya, jadi tidak dipaksakan semua elemen ini dibebankan ke satu orang, tidak. Karena kita suka kolaborasi. Ya. Oke, silakan boleh dilanjutkan, Bi. Oke. Kemudian ya ini beberapa karya interior kita.
Nah, ini beberapa karya artwork kita. Nah, jadi begitu. Itu scope kita sebagai desainer ya. Kita adalah desainer yang scope-nya architecture, landscape, interior, dan artwork. Nah, sekarang saya ingin sharing tentang perjalanan saya di SHL Asia. Nah, Silakan. saya bergabung di SHL Asia itu pada tahun 2019. Saya bergabung sebagai project architect. Ya, project architect saat itu tugasnya adalah ya menghandle project lah ya, dari arahan prinsipal. Ya, menghandle project dari desain sampai eksekusi di lapangan, supervisi di lapangan. Nah, kemudian tahun 2022 saya diangkat menjadi principal of vision, yang mana tugasnya lebih sedikit lebih berat lah ya. Karena yang awalnya kita menghandle project, hanya project, sekarang kita menghandle project dan klien. Ya, itu artinya kita yang responsible untuk mempropose desain sampai di-approve oleh klien. Nah, kemudian tahun 2023 saya mulai bekerja sebagai architect writer. Nah, yang saya tangani sekarang bukan lagi project, tapi saya menangani semua aspek-aspek tulisan yang keluar dari SHL Asia. Jadi seperti membuat esai di blog mengenai apa saja yang kita lakukan, atau berbagi knowledge di blog juga bisa. Dan tugas yang paling besar untuk tahun ini itu adalah menulis buku, yaitu buku kedua kita. Ya, kemudian tahun 2021 buku kita yang pertama terbit, judulnya Timeless Harmony. Ini diterbitkan oleh Asanka. Nah, ini buku inilah yang pada kesempatan kali ini akan saya sharing ke teman-teman sekalian. Dan tahun 2024 kalau semuanya lancar, kita berencana untuk menerbitkan buku kedua kita. Namanya adalah Crafting Timeless Harmony. Nah, sekarang lagi tahap penulisan. Seperti itu. Tadi Mas Bayu mau tanya? Iya, Bli. Ini saya jadi pernah cukup mes sama SHL gitu ya. SHL itu cukup concern sama untuk mendokumentasikan karya-karyanya atau konsep-konsep dari karya-karyanya atau project-project itu dalam bentuk buku. Itu yang pertimbangkan akhirnya SHL punya visi untuk oke lah kita membuat buku, mungkin jadi salah satu nanti dokumentasi project kita, atau mungkin nanti mudah-mudahan juga bisa menginspirasi yang teman-teman yang lain yang baca gitu ya. Itu yang mendasari akhirnya tercetus pembuatan buku. Ada buku pertama dan juga buku kedua. Itu apa, Bu? Ya, saya rasa kenapa kita suka berbagi seperti itu, saya rasa karena kita percaya project itu perlu di-sharing ke semua orang ya. Apalagi kalau project itu punya landasan pikirannya. Nah, itulah kenapa kita sering banget bikin tulisan di blog, mengulas tentang project kita, atau mengulas tentang sejarah, kemudian yang sekarang kita membuat buku. Nah, buku ini pun semangatnya itu sebenarnya bukan untuk membangun buku portofolio ya, bukan. Ya, kita memang punya akar kita di Bali. Terus kita ingin menekankan dan mengaplikasikan budaya ini sebagus mungkin lah dalam desain kita. Nah, untuk itu yang kita perkenalkan itu bukan hanya desain ya, tapi sebuah pemikiran. Nah, pada akhirnya untuk men-share pemikiran kan kita harus menulis buku. Harus kita tulis dengan terstruktur, dengan rapi. Kemudian dibantu dengan contoh-contoh, sampel-sampel yang ada di proyek kita. Nah, jadi itu semangatnya. Jadi pada akhirnya kita percaya bahwa desain itu tidak melulu hanya gambar, tidak, tapi desain itu adalah sebuah pikiran, dan pikiran itu harus kita tulis dalam bentuk buku. Nah, semangatnya di situ sebenarnya. Nah, makanya kita sudah terbit buku yang pertama 2021. Nah, sekarang kita juga punya agenda juga 2024 ini terbit buku juga. Nah, itu ya karena kita ada pikiran-pikiran yang saya rasa ini keren banget untuk bisa ke teman-teman, bisa ke orang-orang luar. Silakan, Bay. Dan yang menarik lagi seperti tadi Lila sampaikan gitu ya. Jadi mungkin di sini juga teman-teman yang masih ada yang kuliah gitu ya,
masih dalam tahap pendidikan arsitek atau yang baru kuliah, mungkin ya pada saat akhirnya masuk ke dunia pekerjaan profesional gitu kan, ya kita mungkin akan terlihat sangat mungkin bisa dibilang tidak seindah pada saat masa kuliah gitu. Kita lihat arsitek itu, wah ini kayaknya artsy banget gitu kan, Artsy banget. Iya. Tapi ternyata banyak handicap yang akan kita lewati gitu ya. Dan ternyata juga dalam dunia arsitektural tidak harus kedepannya menjadi arsitek atau desainer juga ya, maksudnya ternyata di dalamnya itu banyak nih hal-hal yang menarik kayak pas begitu akhirnya menjadi writer. Nah ini yang itu bisa share sedikit nggak sih Bing, gitu akhirnya kok dari SHL ini menunjuk Lira menjadi arsitek writernya. Ya, saya memang sebelumnya itu berkecimpung di project ya, di project dari tahun 2019. Nah, tapi yang SHL Asia berhasil temukan itu adalah dalam tanda kutip bakat terpendam saya. Terpendam, ya. Ya, jadi saya itu menulis itu sudah dari SMP. Ya, dari SMP saya suka menulis. Kalau dibandingkan, saya lebih sering menulis ketimbang membaca. Kadang-kadang ada penulis seperti itu, ya. Yang saya lakukan dulu adalah saya menulis blog, ya, menulis blog dan menulis di media-media lainnya. Tapi waktu itu saya anggap itu hanya hobi, tidak saya tidak saya harapkan menjadi profesi saya, tidak. Ditekuni ya waktu dulu ya. Ya, betul, rencana mau ditekuni gitu. Nah, kemudian waktu saya jadi principal of vision, itu ada satu project di Sumba. Satu project di Sumba yang saya karang konsepnya. Jadi konsepnya itu saya karang dalam bentuk tulisan. Ya, kemudian konsep itu saya bikin ke klien. Kemudian kliennya oke. Sehingga klien itu oke, kita akan jalan sama kamu. Seperti itu ya. Pada akhirnya mentor-mentor saya di SHL Asia melihat, oh ternyata ini ada potensi, kenapa nggak kita kasih sebuah posisi khusus yang bisa menampung bakat dan potensi yang kamu miliki. Nah, baru pada akhirnya diputuskanlah posisi arsitek writer. Nah, untuk sekarang saya yang pertama mengisi posisi ini. Nanti tugasnya itu adalah menulis, kemudian mereview tulisan, kemudian memperkaya sumber literatur. Jadi tugas arsitek writer itu adalah dia harus banyak baca sekarang untuk memperluas wawasan. Ya, nanti pada akhirnya wawasan yang saya miliki saya bisa sharing ke teman-teman di SHL. Bisa sebagai sebuah inspirasi sebelum menciptakan konsep sebuah desain. Oh, menarik nih. Karena kadang kan gini. Kadang kalau misalnya kita lihat ada beberapa, nggak semua memang ya, maksudnya ada beberapa yang kesulitan untuk mengkomunikasikan bahasa desainnya gitu kan ke klien. Nah ini mengkomunikasikan bahasa desain ke dalam tulisan itu lebih sulit lagi seperti itu, karena ada kata-kata yang mungkin yang perlu dipelajari dan tadi harus banyak baca dan banyak literasi, jadi banyak lagi ilmu-ilmu lagi yang masuk yang untuk bisa dituangkan gitu kan. Nah dari situ, Liwira gimana caranya menuangkan dalam bentuk tulisannya dari karya desain yang atau dari sebuah untuk menjadi sebuah buku dan sebuah cerita seperti itu? Biasanya apa yang dilakukan? Ya, itu bisa dilakukan dengan latihan sebenarnya. Oh, oke. Iya, dengan latihan. Menulis itu seperti naik sepeda menurut saya. Jadi sebanyak apapun teori yang kita pelajari, kalau kita nggak pernah memulai naik sepeda kan kita nggak akan bisa. Nah, nanti dengan jam terbang, dengan latihan, kita jadi paham, diksi ini kurang tepat. Kemudian, paragraf ini bisa dibuat lebih efektif. Kemudian, paragraf ini kepanjangan. Jadi pada akhirnya setelah kita latihan, terbiasa, kemudian punya jam terbang, kita jadi punya intuisi, mana tulisan yang enak dibaca, mana tulisan yang susah dibaca, kemudian mana tulisan yang susah dimengerti oleh orang lain. Nah, jadi sebenarnya mata
mata writer itu menurut saya mata writer itu sama seperti mata seorang desainer. Kalau seorang desainer ditanya bagaimana kamu mengetahui sebuah desain itu jelek atau bagus, kadang-kadang kan mereka menjelaskan kan agak belibet susah ya, tapi matanya sudah tahu, oh ini ketinggian, oh ini warnanya nggak matching seperti itu. Jadi pada akhirnya ada jam terbang sama intuisi. Nah, jadi kalau teman-teman yang masih kuliah ada keinginan menjadi arsitek writer, ya mulai sekarang bisa belajar menulis, banyak-banyak menulis. Tidak mesti menulis tentang architecture. Yang penting tahu basic menulis yang rapi dan terstruktur itu seperti apa. Kemudian sambil diperkaya, banyak-banyak baca buku arsitektur, banyak-banyak update tentang kabar-kabar terkini di dunia arsitektur. Kira-kira seperti itu. Oke, silakan boleh dilanjutkan, Gli. Menarik nih. Oke. Nah, ini adalah buku pertama kita yang terbit tahun 2021. Judulnya adalah Timeless Harmony. Itu yang di cover itu kita foto di salah satu karya landscape kita. Itu di Natia Ubud. Nah, itu kan tertulis SHL Asia dan Ursdi Sanat. Nah, kenapa seperti itu? Karena sampel-sampel tulisan yang kita pakai untuk menyampaikan pikiran kita itu, kita memakai proyek-proyek yang sudah terbangun oleh SHL Asia. Nah, kemudian Ursdi Sanat itu adalah fotografer yang berfokus di hospitality. Jadi di sini ada penulis, ada desainer, dan ada fotografer. Jadi buku ini karya 3 elemen itu. Oke. Nah, kalau ditanya tentang apa sih buku Timeless Harmony itu, nah kita bisa bilang buku ini tentang Desa Kalapatra. Desa Kalapatra ini adalah filosofi Bali. Nanti akan saya jelaskan seperti apa. Filosofi Bali yang menurut kita mencerminkan timeless harmony. Jadi harmoni dengan alam, dengan manusia yang tidak terikat oleh tren dan tidak lekang oleh waktu. Nah, inilah yang akhirnya menjadi manifesto desain kita. Nah, why? Kenapa? Kenapa kok kita menulis buku ini? Nah, kenapanya itu adalah kita memahami tidak semua filosofi Bali itu dikenal oleh orang. Salah satu yang umumnya dikenal itu adalah konsep Trihita Karana. Ya, mungkin Mas Bayu atau Mbak Ziza pernah dengar di suatu tempat ada konsep Trihita Karana. Nah, ini sebenarnya konsep yang melibatkan God, spiritual, people, manusianya, nature, alam. Jadi 3 elemen itu saling terkoneksi dengan sebab akibat. Nah, nanti implementasi konsep ini bisa kita lihat di architecture. Kayak itu menyebabkan adanya pedoman bangunan, Asta Kusala Kusali. Nah, pedoman bangunan yang menyetel ya, mengadjust bangunan sesuai dengan proporsi manusia. Ya, kemudian itu diimplementasikan juga di pembagian zona tempat suci, ya, Nista Mandala, Madhya Mandala, Utama Mandala. Kemudian itu juga diimplementasikan di aksis orientasi bangunan Bali. Jadi ada aksisnya bangunan Bali, meskipun tidak semua bangunan Bali menerapkan ini ya. Jadi aksisnya biasanya mengacu ke utara. Utara itu bukan utara kompas, tapi utara itu utara gunung. Ya, Gunung Agung acuannya. Oke. Beli Wira, sebelum lanjut, ini saya tertarik bahas tentang konsep Trihita Karana ini. Tadi kan kalau dilihat itu jadi kayak seperti posisi apa sih itu Tuhan, manusianya dan juga alam. Itu bisa dibilang ada posisi atas, tengah dan bawah gitu ya. Jadi di desain rumah Bali itu berarti bisa dibilang sangat personal ya, karena itu akan bisa, rumah itu bisa terlihat dari siapa sebenarnya orang yang menempati rumah itu juga gitu ya. Betul, pada aslinya yang mendesain rumah Bali itu kan bukan profesi arsitek seperti sekarang, tapi undagi namanya, ahli bangunan. Jadi memang mereka tuh punya pedoman namanya Asta Kusala Kusali. Nah, itu yang mengatur proporsi bangunan.
Jadi ya benar seperti kata Mas Bayu, outputnya bangunan itu mengikuti ukuran penghuninya. Jadi kalau penghuninya tinggi, atapnya ikut tinggi. Oke. Atau kalau penghuninya pendek, atapnya ikut pendek. Atau pintunya juga mengikuti. Karena yang dipakai ukuran itu bukan meteran, tapi bisa jengkal, bisa ujung jari ini. Terus biasa kalau luas itu mereka pakai ukuran kaki, berapa langkah sama tapak kaki. Oke. Ya, sehingga menyebabkan terimplementasikannya konsep Trita Karna ini. Jadi apa yang dibuat itu pas sama manusianya, terus pas sama alamnya, terus pas juga dengan spiritualitas dari orang Bali. Seperti itu. Sama mungkin sedikit tambahan gitu ya, mungkin teman-teman yang lain juga sempat pernah dengar gitu ya. Gedung atau rumah di Bali itu nggak akan pernah lebih tinggi daripada pohon kelapa misalnya gitu. Itu apakah ini jadi itu salah satu apa ya dari cerita kakak ini juga konsep ini juga, atau memang sebetulnya ada apa ya, ada hal lain yang memang harus memperhatikan hal-hal tersebut gitu. Ya, nah kalau ketinggian bangunan itu sejarahnya agak beda sebenarnya Mas Bayu. Karena kalau sebelum era modern, bangunan tradisional itu tidak mengenal bangunan tinggi kan. Ya, itu sejarahnya itu dulu waktu pembangunan Grand Ina Bali Beach, tahu nggak ya? Oke. Tahu nggak ya? Yang di Sanur ya? Ya, di Sanur itu kan berapa lantai? 20 lantai kayaknya ya? 20. Tinggi Ya, kan sekitar. Itu kan? Ya, itu tinggi. Tinggi itu ya, nah, gara-gara itu pada saat yang sama ada desainer dari Hong Kong namanya Palmer and Turner. Nah, karena waktu itu Bali sedang gencar-gencarnya membangun infrastruktur tourism. Jadi banyak banget arsitek-arsitek asing yang datang ke Bali. Ini mungkin yang kita kenal ada Peter Muller, ada Kerry Hill, kemudian ada Madi Wijaya, keeper dari Australia. Nah, kemudian dari lokal dari Indonesia sendiri yang datang itu juga arsitek dari Bandung sama Jakarta. Kayak Atelier 6, mereka datang ke Bali sebagai arsitek kan. Nah, disitulah digodok. Mereka memahami ini kita di Bali alamnya bagus. Kemudian bangunan-bangunannya tradisional. Nah, bangunan di Bali supaya atmosfernya terjaga. Karena kan balik lagi mereka datang ke Bali kan tujuannya untuk membangun infrastruktur tourism. Nanti kalau bangunan tinggi semua itu kan nggak ada artinya lagi tourism kan, karena semua udah gedung-gedung aja nature-nya. Nah, pada akhirnya setelah dibangunnya Grand Ina itu tahun 70 itu, Palmer and Turner itu akhirnya mengusulkan ke komunitas arsitek-arsitek ekspat di Bali bahwa kita jangan membangun bangunan lebih dari pohon kelapa. Oh, terjawab sudah. Ya. Nah, baru setelah itu ya pada akhirnya Grand Ina Bali Beach itu jadi yang pertama dan moga-moga yang terakhir. Kita nggak tahu ke depannya kan apakah peraturan itu akan dicabut atau tidak. Nah, kemudian setelah Grand Ina Bali Beach, arsitek-arsitek yang datang ke Bali akhirnya membangun infrastruktur hospitality yang syarat dengan budaya Bali seperti seperti Mandari, Peter Muller. Ya, kemudian Bali Hyatt oleh Kerry Hill ya kan. Nah, pada akhirnya oke deh, kita tetap angkat budaya Bali. Nah, akhirnya seperti itu. Nah, itulah sejarahnya 15 meter itu, Mas Bayu. Jadi 15 meter itu tidak diambil dari Astaga Kota Lepasari, tidak. Tapi itu sebuah konsensus pada waktu tahun 70-an. Ya. Oke. Jawab sudah ke Reza. Kenapa nggak ada gedung tinggi di Bali gitu ya, Pak? Iya. Kita kembali ke bukunya nih, Mas. Silakan, Mas. Oke. Silakan, Mas. Nah, pada akhirnya Bali itu masih menyimpan pemikiran luhur lain yang belum diperkenalkan, ya, selain Trita Karana. Nah, pemikiran itu adalah Desa Kalapatra. Nah, apa sih artinya Desa Kalapatra itu? Nah, desa itu artinya tempat, place. Ya.
kemudian Kala itu time, waktu, kemudian Patra itu situation. Jadi desain itu harus terikat terhadap 3 hal ini, terikat dengan tempatnya, terikat dengan waktunya, dan terikat dengan situationnya dia. Situasi site, kemudian situasi klien, situasi cuaca, pokoknya semuanya yang berefek pada desain itu akan work atau tidak. Nah, ini kan ranah lokal business ya. Tapi kalau kita tilik balik lagi ke waktu kita belajar arsitektur di perkuliahan, ini sudah ada penelitian yang sebenarnya. Nah, contextual architecture kan namanya kan. Nah, ini kalau saya kutip dari jurnal, contextual architecture itu adalah desain yang dekat dengan lokal karakter, sense of place, and present spirit, waktu ya, kemudian heritage value, kemudian landmark, kemudian traditional dan local material, kemudian current and situation aspect, situasi, dengan modern living requirement. Ya. Nah, jadi pada akhirnya ini loh, apa yang selama ini kita lakukan sebagai praktisi arsitek itu ternyata sebenarnya punya dasar yang bagus di nilai-nilai tradisional. Kenapa kita nggak berangkat dari sana? Seperti itu kira-kira alasan kenapa kok kita ingin tulis buku ini. Nah, jadi filosofi Desa Kalapatra ini membuat orang Bali mampu beradaptasi terhadap keragaman alam dan tradisi mereka. Karena Bali ini pulau yang beragam alamnya. Jadi di pulau yang kecil ini mereka punya alam pesisir, tapi juga punya alam pegunungan. Dan dua daerah itu sama-sama punya peradaban, punya masyarakatnya. Jadi bukan terasing. Nah, kayak seperti foto yang ilustrasi yang saya lampirkan ini itu area pesisir itu ada area Kute, Sanur, Kesiman, Gerobokan, ya kan. Kemudian area ke atas utara itu ada area Baturiti, Kintamani, Tampak Siring, ya kan. Kemudian Bali Utara juga ada pesisir. Kemudian yang di Bali bagian barat, Jembrane, Negara itu waktu itu masih hutan. Jadi masih banyak harimau Bali. Jadi ya ini ilustrasi foto Bali tahun 1939. Nah, sekarang kita dapati bahwa Bali ini alamnya beragam dan masyarakatnya itu beradaptasi dengan alam mereka masing-masing. Ya. Oke. Ini foto ilustrasi. Ya. Sedikit membahas Desa Kalapatra tadi, Bli. Jadi konsep ini adalah sebenarnya konsep yang dimana sebagai desainer atau arsitek tuh selain kita tahu bersama lah, arsitek itu dan desainer punya idealisme yang cukup tinggi gitu. Dan kadang-kadang mungkin agak bentrok dengan ide dari klien ataupun site gitu ya. Nah, Desa Kalapatra ini itu konsepnya memang selain kita bisa masukkan ide kita, harus juga kita bisa beradaptasi dengan lingkungan. Misalnya site-nya di pesisir, site-nya tadi di pegunungan gitu ya. Dan kita bisa melihat juga misalnya area itu apakah area perairan seperti dekat sungai atau malah dekat yang site-nya tidak rata gitu. Nah, itu yang Desa Kalapatra itu yang konsep yang bisa mengharuskan mungkin desainer atau arsitek itu bisa ngeblend dengan sekitarnya, kurang lebih kayak gitu ya. Iya betul, ngeblend dan berfungsi dengan kebutuhan modern sebenarnya. Oke. Ya, karena itu kan pada akhirnya filosofi itu mengajarkan kita untuk membuat desain yang bisa adapt, ya kan. Saya pikir selain cantik desain juga harus memenuhi kebutuhan dari klien, saya rasa. Apalagi kita kan bergeraknya fokus di hospitality, hotel, resort, yang mana orang-orang yang terlibat itu bukan hanya owner, tapi yang terlibat itu bisa juga operator dan investor. Nah mereka itu pasti menyampaikan ke kita filosofinya ya. Jadi tidak hanya cuman alam, tapi bagaimana kita berkolaborasi juga dengan pihak-pihak lain gitu kan, klien, mungkin tadi pihak-pihak vendor dan sebagainya, itu masuk dalam filosofi Desa Kalapatra juga. Desa Kalapatra, ya. Betul. Jadi ya Desa Kalapatra inilah yang kita kenalkan pertama kali. Setiap klien meng-approach kita untuk mendesain properti mereka. Ya, karena kan kita harus menciptakan harmoni juga terhadap semua yang terlibat kan, terhadap semua stakeholder.
Ya, tidak hanya pada set juga. Nah, jadi pada akhirnya ya itu tidak hanya tempat, Mas Bayu, tapi yang memenuhi requirement modern juga. Kebutuhan Iya, kebutuhan banyak hal lah di sini. kebutuhan banyak hal harus terpenuhi juga. Oke, Iya. jadi maaf, ini saya juga akan menyapa teman-teman. Jadi bagi teman-teman Bapak Ibu yang hadir di sesi sosial ini, boleh silakan sekali lagi pertanyaan dituliskan di kolom chat. Kalaupun mau berpartisipasi, mau bertanya, juga silakan tinggal ngasih, nanti kita akan persilahkan. Baik, kembali lagi ke Bu Ira. Oke, gimana? Ini adalah tampilan dari ini foto jadul pesisir. Kalau saya rasa ini di area Sanur deh sepertinya ya. Ini saya ambil dari album lama. Nah, di saat yang bersamaan kita punya alam yang kontras banget, yaitu pegunungan. Nah, sangat-sangat beragam. Nah, masing-masing alam itu akhirnya menghasilkan budaya yang berbeda. Misalnya di area pesisir yang dihasilkan adalah budaya melaut, budaya nelayan. Nah, foto yang di kiri itu rumah nelayan di area Denpasar. Kemudian yang foto di kanan itu perahu nelayan, namanya Jukung. Nah, Jukung ini hanya ada di Bali, Mas Bayu. Desainnya itu ada semuanya sama, seragam. Jadi kemudian di area pegunungan melahirkan budaya agraris pada akhirnya, terasiring. Ya kan? Karena alamnya tidak datar, tapi curam-curam. Ya, nah yang bagian kanan itu contoh bangunan lumbung di Bali, fungsinya untuk menyimpan hasil panen. Jadi melalui pemikiran yang diambil dari akar kita sendiri, jadinya kita lebih memperhatikan kekayaan seni dan budaya yang kita miliki itu apa saja. Jadi kita memiliki frame pikiran yang berbeda. Jadi tidak hanya landasannya keilmuan, tapi juga ada landasan budaya di sana. Jadinya kita lebih dekat ketika ingin menyentuh manusianya, menyentuh keindahannya, surgawinya Bali seperti apa, kemudian mata pencahariannya seperti apa lokal, kemudian legasinya, warisan leluhurnya seperti apa saja, kemudian alamnya, apakah kita bisa menjaga kejernihan alam, sampai pada akhirnya keseniannya, seni budayanya. Nah, jadi dengan framework Desa Kalapatra itu, kita jadi lebih dekat dengan elemen-elemen budaya ini. Pada akhirnya kita bisa meng-highlight nih budaya-budaya Nusantara, nggak kalah sama kita casing dengan desain-desain yang classy seperti itu. Jadi bisa dibilang sebetulnya filosofi Desa Kalapatra itu juga bisa diterapkan di daerah lain ya, atau mungkin nggak hanya cuma bisa hanya di Bali. Jadi kan hanya sebagai filosofi bagaimana kita bisa memadukan banyak sisi gitu ya, nggak hanya dari alam, dari siapa yang nempatin juga ini proyeknya atau rumahnya gitu, atau karyanya gitu. Jadi bagaimana kita bisa menangkap sisi-sisi lain dari sebelum kita membangun sebuah proyek gitu ya. Betul. Ya, jadi Desa Kalapatra itu sebagai manifesto kita. Ya, jadi ketika kita mendesain di Sumba misalnya, itu beda, itu budaya yang kita angkat beda. Tidak harus budaya Bali kita bawa ke sana, tidak. Tapi kita pasti berusaha menggali apa sih yang bisa kita kumpulkan, apa sih yang bisa kita budaya apa saja gitu. Jadi jadinya pemikiran kita lebih luas, jadi ya tidak terpacu pada satu style. Itulah sebabnya kalau diperhatikan karya-karya SHL Asia itu tidak pernah terkunci satu gaya, satu langgam ya. Karena di mana bangunan itu ada ya kita memulai desain dari sana, bukan membawa desain dari kantor lalu kita lempar ke sana, bukan. Akhirnya tidak hanya sebatas dalam tanda kutip memasakkan idealisme kita ya. Iya, dan kita juga tidak punya intensi memaksakan idealisme juga. Karena kita selalu mengedepankan kolaborasi dan adaptasi kita. Jadi ya kita dengarkan klien, aspirasinya seperti apa, lalu kita perhatikan potensi site seperti apa. Jadi buat kita sih memaksakan idealisme itu bukan barang ninja kita, Mas Bayu. Karena memang desainer di SHL Asia bukan satu orang saja. Jadi bisa beda-beda outputnya.
Nah, mengenai tadi Billy juga sempat sampaikan di Bali itu ada budaya area pesisir dan area pegunungan gitu ya, atau dataran tingginya gitu. Nah, kalau dari pengalaman dari teman-teman Israel atau Billy juga sempat menjadi di sana juga gitu ya, itu ada karakter sendiri nggak sih, yang akhirnya mungkin jadi sedikit bisa dibilang karakter pattern dari desain-desain untuk yang di pesisir ataupun yang di dataran tinggi gitu. Iya, biasanya patternnya dari pemilihan material biasanya. Pemilihan material, karakteristiknya mereka biasanya ambil material yang paling dekat. Nanti saya ada foto desa-desa adat di Bali yang masih terjaga keasliannya, itu bisa jadi contoh. Kalau desain-desain arsitektur di Bali itu bisa berbeda-beda tiap daerah. Misalnya kalau daerah pegunungan, daerah dingin bangunannya tidak terbuka, dia lebih tertutup dan lebih rapat supaya lebih hangat ya. Tapi kalau di daerah pesisir lumrah kita temui bangunan yang terbuka, open plan seperti itu ya, tanpa sekat bangunan. Nah, pantesan ini intermezzo sedikit ya, makanya kenapa di Scott tuh kebanyakan udah di pesisir-pesisir ya, klub-klub itu ya. Mungkin nanti kalau di pegunungan mungkin beda lagi kalian namanya Mount Club namanya. Oke, baik, silakan. Ya. Oke, nah saya juga mau cerita sedikit tentang sebuah buku yang sangat menginspirasi kami. Nah, ini nama bukunya adalah Island of Bali. Ini ditulis oleh Miguel Covarrubias. Siapa dia? Dia itu adalah etnologis, jadi penulis budaya. Jadi sebelum era modern ya, mungkin di awal-awal abad ke-20, Bali itu belum dikenal. Jadi yang datang ke Bali itu bukan turis, tapi orang-orang pemerintahan dan orang-orang administrasi. Dan tujuannya bukan untuk melancong, tapi untuk tujuan administrasi. Karena memang keeksotikan budaya Bali itu belum terdengar ke dunia luar. Nah, buku inilah yang pertama kali memperkenalkan budaya itu, yang menyebabkan akhirnya banyak seniman-seniman di Bali yang datang ke Bali untuk melancong dan berkesenian. Nah, buku ini ditulis tahun 1937. Jadi Miguel Covarrubias ini dia stay di Bali selama 6 bulan. Kemudian dia keliling, kemudian menuliskan jurnal seperti apa sih budaya Bali, seperti apa rumahnya, kemudian seperti apa hubungan perkawinannya, kemudian seperti apa makanannya, kemudian seperti apa sih kepercayaan spiritualnya. Nah, buku itu akhirnya selesai, publish, tersebar, didengar oleh orang-orang Eropa, datanglah mereka ke Bali, dan itu menjadi cikal bakal turisme di Bali. Karena dengan adanya turis, artinya ada kebutuhan untuk penginapan, arsitektur penginapan. Nah, seperti itu. Nah, saya mengutip dari bukunya Miguel Covarrubias. Jadi, the Balinese are extremely proud of their tradition. Jadi mereka itu sangat bangga dengan tradisi mereka, tapi mereka juga progresif dan terbuka. Jadi ketika ada ide asing yang menarik perhatian, mereka akan dengan antusias mengadopsinya seperti mereka sendiri. Jadi cirinya itu kadang tidak ada satu pakem yang dipakai di semua tempat. Malah tempat beda-beda. Nah, seperti saya tunjukkan foto ini foto kan dia ada di pegunungan. Kalau kita lihat tipe rumahnya yang di bagian kiri itu kan tipe rumahnya tertutup ya, tertutup, kecil, rapat. Nah, kemudian kita bisa lihat juga, misalnya ini adalah pura dalam Balingkang di Blangdi. Ini contoh arsitektur yang terkena akulturasi dengan budaya Tionghoa. Ya, budaya Tionghoa. Kemudian ini ada Puri Kangenan di Buleleng, di Singaraja. Ini bisa dibilang istana raja ya, istana rajanya ya. Ini contoh yang punya akulturasi dengan kolonial, arsitektur kolonial. Kemudian ini terakhir, ini arsitektur Bali yang sering kita lihat di mana-mana. Yang sebenarnya adalah akulturasi dari arsitektur Majapahit. Nah, ini ada di Glegor. Nah, jadi dari contoh-contoh ini kita bisa lihat bahwa
tidak ada satu pakem yang dipakai di semua tempat. Nah, tapi ada koridornya, sehingga yang mereka buat itu tetap berfungsi. Nah, koridor itulah yang namanya Desa Kalapatra. Jadi suatu desain yang memperhatikan tempat, waktu, dan situasi yang ada. Nah, ini kalau saya buka bukunya. Ini ada satu bab mengenai desa. Nah, jadi di bab ini kita cerita tentang hari-hari di Bali beserta ragam ritual dan aktivitasnya. Jadi mereka itu berdampingan dekat ya dengan Subak, dan kemudian mereka juga punya kepala spiritual sendiri biasanya. Nah ini yang di foto ini itu mengcapture salah satu project landscape kita, namanya Natia Ubud. Nah nanti saya ada foto yang lebih dekat. Oke. Nah, berbicara mengenai desa, ada beberapa desa di Bali yang masih terjaga keasliannya. Salah satunya adalah Desa Tenganan. Nah, ini contoh arsitekturnya. Ya, Desa Tenganan ini dia dekat dengan laut, jadi dia tergolong masih ada di dataran rendah. Jadi kita bisa lihat bangunannya lebih terbuka. Dan ada bangunan panjang di sana, bangunan panjang. Padahal kalau kita lumrahnya lihat kan di area Bali kan bangunannya nggak sepanjang itu ya, tidak punya longhouse seperti itu ya. Tapi ini ada. Nah, kemudian ada Desa Penglipuran. Ini desa yang ada di dataran tinggi di area Bangli. Nah, jadi bisa kita lihat ruangannya lebih rapat, walaupun terbuka dia lebih rapat. Nah, kemudian juga lebih tertutup. Nah, ini yang foto kanan ini itu tempat tidur. Dan biasanya mereka tempat tidur sama kompor itu jadi satu. Ya, kemudian kita lihat juga atapnya juga berbeda ya. Atapnya itu memakai bambu. Karena memang yang di sana tidak ada ijuk atau alang-alang, adanya bambu. Ya, makanya mereka pakai bambu. Nah, kemudian ada lagi filosofi kita namanya Karang Awak. Nah, Karang Awak ini sebenarnya dikutip dari karyanya Pujangga Bali. Namanya Ide Bedanda Mandi Sidemen. Jadi dia itu pujangga yang banyak menulis lontar di Bali. Umurnya panjang. Umurnya dia 126 tahun. Oh. Iya. Nah, ini yang dikutip. Jadi kalau saya baca, jadi Ide Beli ini makin yang selacur, tong ngolah karang sawah, karang awak ke tandurin, guna dusun, nikangku ring desa-desa. Jadi artinya adalah, karang awak itu artinya adalah, saya siap hidup sederhana. Tanpa tanah, kami menanam sendiri. Menjalani hidup dengan kebijaksanaan dan kerendahan hati seperti di pedesaan. Nah, pada akhirnya implementasi konsep karang awak ini ke desain adalah kita jadi lebih peka dan lebih melihat ke diri kita sendiri, ke apa yang kita punya. Jadi kita prinsipnya adalah menanam pekarangan kita sendiri dengan keunggulan dan kelebihan di tengah keterbatasan yang kita miliki. Di foto itu ada satu proyek kita namanya Folk Ubud. Bisa kita lihat dari atas itu tidak punya view dan luasnya terbatas. Ini kanan kiri udah mepet ya, Beli ya? Kanan kiri sudah mepet dengan rumah tetangga, rumah orang. Jadi ada privasi yang harus dijaga di sana. Kemudian datangnya pun itu harus macet-macet dulu. Karena Ubud kan rame ya. Iya. Jalan nggak lebar. Pun kalau macet, Mas Bayu harus parkir agak jauh karena pikir senternya jauh. Nah, terus dengan keadaan seperti itu, gimana caranya kita bikin desain yang refreshing orang? Ya, akhirnya kita harus melihat ke diri kita sendiri. Kalau kita tidak punya sawah, ya kita tanam sendiri di karangan kita, diri kita. Ya, jadilah apa yang kita bikin ini akhirnya memaksimalkan ruang terbuka, open space. Kemudian kita tambahi pepohonan, kita tambah rumput, semak-semak supaya hijau. Kemudian kita maksimalkan water body-nya supaya adem.
Nah, jadi itu berangkat dari prinsip Karangawa ini. Jadi kita melihat ke diri kita sendiri, apa yang bisa kita buat nih, walaupun kita punya kekurangan dan keterbatasan. Begitu. Nah, ini halaman berikutnya melihat lebih dekat. Jadi balik lagi ke Karangawa, apa yang kita punya itulah yang kita pakai. Jadi kita di sini memakai material-material bekas, recycle. Jadi bagaimana caranya kita tata, ciamik, dan sirkulasinya masih enak. Jadinya yang terlihat oleh pengunjung adalah kita punya konsep rustic di sini. Jadi lama-lama seiring waktu, seiring dia termakan usia, jadinya dia makin seksi, makin eksotis. Lira, saya jadi ada pertanyaan mengenai yang Kemudian recycle ini, yang di Pop ini. Ya. Tadi kan beliau Pop itu berarti ternyata ada obstacle lah gitu kan, keterbatasan. Kalau melihat dari recycle material ini memang konsep awal atau memang ada keterbatasan juga, atau mungkin akhirnya akan terlihat plastik gitu ya? Kemudian punya keterbatasan waktu. Oke. Kemudian juga punya punya koridor budget ya, punya koridor budget yang harus kita patuhi. Harus dijaga gitu. Nah, itu harus dijaga, iya betul. Kita juga pikir maintenance. Jadi ketika bangunan ini kebangun, maintenance-nya apakah mahal, high cost atau low cost. Nah, berangkat dari sana, dari filosofi kita Karangawa itu, pada akhirnya kita memilih material bekas, recycle. Alasannya apa? Karena kita percaya material ini low cost, low maintenance. Ya, nah berangkat dari sana lagi berangkat, akhirnya kita pilih sekarangnya kita buat rustic. Gitu. Jadi ya kita tonjolin sekalian ke ini, ke recyclean ini kita tonjolkan sekalian nilai seninya. Nah, jadi berangkatnya dari sana. Jadi kita juga sudah memikirkan maintenance, sudah pikirkan kira-kira begitu, Mas Bayu. Nah, dari konsep ini malah jadi value lebih ya. Orang-orang tahu Pop itu punya satu desain arsitektural sendiri gitu ya, dibandingin. Iya, betul. Oke. Baik, kita lanjutkan. Oke. Nah, chapter berikutnya ini mengenai wana ya. Wana itu artinya hutan. Nah, di hutan ini ya, di chapter tentang hutan ini kita ingin membahas tentang denyutnya Bali yang tersembunyi di keaslian alam. Jadi jauh dari hirup pikuk kota. Karena Bali sendiri itu dekat dengan hutan ya, karena hutan itu bisa dibilang sumber material. Sana ada kayu, sana ada pohon. Nah, pohon-pohon itu pun kadang-kadang punya fungsinya masing-masing. Jadi secara budaya mereka punya kedekatan dengan hutan. Nah, hutan itu pun jadi seperti curtain yang membuat Bali ini tersembunyi dengan segala kecantikannya gitu. Nah, itu kita terapin juga di desain tuh. Ini bagian foto ini Bisma It ya. Ini kita memang konsep landscape-nya hutan. Jadi kita punya lahan yang terbatas, di Ubud lagi nih, ceritanya sama seperti di Ubud itu, lahan yang terbatas, kemudian banyak kamar. Bagaimana caranya orang yang di kamar itu merasakan alam? Jadilah kita membuat konsep landscape yang rapat, sangat-sangat rapat. Jadi mencerminkan hutan di Bali. Meskipun kelihatannya liar, tapi ini juga melalui perencanaan. Karena kita harus tata sirkulasinya yang enak seperti apa, kemudian shadow-nya yang enak seperti apa, kemudian arah matahari di mana, sehingga di mana kita harus taruh pohon besar. Kemudian semak-semaknya juga seperti apa. Jadi walaupun kelihatan liar, itu tetap melalui proses perencanaan. Nah, berarti ini bukan vegetasi atau pohon-pohon yang sudah eksis di sana ya? Bukan. Jadi malah kalau kurang kita tambah kadang-kadang.
Iya, kalau kalau kita memang punya konsep hutan. Ke indera indera sensori kita, makanya kita bikin dia lembar gitu. Nah, kemudian pesisir, ini tentang pesisir ya, tentang pantai laut di Bali. Jadi Bali itu eh, punya hubungan dagang dengan banyak kerajaan di Bali. Sebelum Sanur sama Kuta ramai dengan turisme, pesisir itu biasanya dagang itu mulai di area utara Bali di Buleleng, bagian utara. Karena Gilimanuk itu belum dibuka waktu itu. Jadi mereka itu melalui jalur dagang yang bagian utara. Nah, itulah kenapa budaya melaut itu kuat di Bali. Karena ada hubungan dagang juga antara kerajaan. Ya, ini adalah chapter kita tentang pesisir. Jadi laut itu bagi orang Bali mengandung energi magis yang diceritakan dengan cerita-cerita mitologi. Jadi ada mitologi tentang Ratu Gede Mecaling, kemudian ada Dewa Baruna, itu seperti Neptunusnya orang Bali. Nah, kemudian orang Bali juga punya ritual juga di pantai, seperti melakukan melasti itu misalnya. Nah, kemudian di foto itu salah satu proyek tinggi. Kuat matahari itu wajib, harus kuat matahari. Kita biasanya berangkat dari tanaman-tanaman lokal ya, yang biasanya lumrah di pesisir. Biasanya ada pohon anggur laut, kemudian ada kacang-kacangan gitu. Kemudian bougainville juga bisa ditanam di sana gitu. Tapi kalau kita berbicara mengenai spek tanaman, itu saya rasa terlalu sempit ya. Jadi kita lebih suka berbicara dari segi desain sih biasanya sih. Nah, kalau desain itu biasanya karakternya kita ingin memasukkan banyak matahari biasanya. Masukkan banyak matahari dan meminimalisir penghalang dari view. Nah, karena itu yang jadi point of view dari bangunannya kita bangun ya. Iya betul, itu yang akan jadi pistanya kan akan seperti itu. Kemudian karakternya lagi dengan kita memasukkan banyak matahari, di mana kita bisa taruh shadow supaya orang itu tidak melulu kena matahari. Nah, tapi itu balik lagi setiap praktisi arsitek akan beda-beda sih pendekatannya. Tapi kalau kita biasanya pendekatannya seperti itu. Jadi karena tadi di depan juga SAL juga seperti apa di Yuri juga sampaikan ada landscape-nya gitu. Jadi posisi-posisi penempatan pohonnya, terus nanti jatuh bayangannya di mana itu juga masuk ke dalam perencanaan juga ya, Bu. Mungkin nanti di next slide juga akan terlihat. Tapi gimana Bu tanggapannya? Akan memang direncanakan sejauh itu ya, Bu? Iya betul. Jadi ya landscape itu, kalau saya bisa sharing, landscape itu kan selain tumbuh-tumbuhan, itu juga pekerasan. Itu pekerasan juga masuk ke area landscape. Jadi ya dari segi tumbuh-tumbuhan kita harus paham mana tumbuhan yang bisa tumbuh, mana yang bakal mati. Ya, kemudian kita juga harus paham kerapat tanah seperti apa, kemudian kondisi tanah seperti apa. Nah, itu yang kita pikirkan kalau kita berbicara tumbuhan. Material apa yang bisa misalnya menahan tanah gitu misalnya, atau material apa yang bisa mencegah air tanah supaya naik atau enak dipakai jalan. Sebenarnya itu balik lagi ke desain ya. Ke desain itu kan teknis sebenarnya, teknis itu bisa dipelajari, ada bukunya gitu kan, ada bukunya, ada sumbernya. Tapi walaupun ada architecture, landscape, interior, artwork,
pada akhirnya spirit desainnya tetap sama, intuisi desainnya tetap sama, seperti itu sih. Baik. Nah, kita akan lanjut ke slide selanjutnya, Chris. Ya, ini posisi tadi itu adalah bab terakhir ya. Jadi buku ini bercerita mengenai desa, terus mengenai hutan, alam, pada akhirnya mengenai pesisir kita, budaya kita. Jadi kalau saya summarize, buku Timeless Harmony ini sebenarnya bukan tentang karya SHL Asia, tapi ini tentang kita berbagi pemikiran yang telah mengakar sejak lama di sekitar kita. Jadi itu ada Desa Kalapatra dan Karangawak. Jadi melalui chapter-chapternya itu kita ingin menekankan bahwa kalau kita menaruh perhatian nih terhadap harmoni manusia dan alam, kita bisa mendapatkan timeless-nya. Itu kita bisa dapat. Jadi buku ini bermaksud menjadi timeless untuk menaruh perhatian di dua hal tersebut. Nah, ada pertanyaan? Saya mau nanya juga nih. Oke. Belum kita masuk ke project nih. Saya jadi pertanyaan nih, karena sekarang kan banyak juga nih desain-desain rumah Bali yang diadaptasi di kota-kota lainnya gitu kan. Ada di di daerah Jawa atau daerah Sumatera yang benar-benar pengen menghidupkan suasana Bali di kotanya gitu kan. Mungkin karena kangen sama Bali, kalau kesana bolak-balik terlalu jauh gitu kan. Akhirnya mereka mengadaptasi desain-desain arsitektur Bali di kotanya mereka. Nah, untuk mengadaptasi benar-benar bisa menghidupkan suasana Bali, berarti perlu dong filosofi ini diadaptasi juga di dalam mendesainnya nanti di kota-kotanya itu, Mas. Saya rasa perlu, ya. Karena pada akhirnya Desa Kalapatra itu kan sejalan dengan prinsip mendesain ya. Jadi kalau itu kita jadikan dasar, kita yakin akan menghasilkan desain yang selaras nih dengan orangnya sama dengan alamnya. Kalau kita berbicara mengenai membawa style Bali ke Jakarta, gitu misalnya ke kota, gitu misalnya, ya nggak apa-apa. Mungkin prakteknya nanti hampir sama seperti Ubud itu contohnya. Anggap saja Ubud itu kan kota yang padat ya, kota yang padat dan crowded. Tapi melalui filosofi Karangawak, melihat ke diri kita sendiri, kita bisa menciptakan atmosfer Bali di sana. Bisa kita bilang kalau secara praktisnya itu memang ada elemen-elemen yang memancarkan Bali gitu. Misalnya ada kayak meletakkan jepun di sana, misalnya seperti itu, atau banyak taruh pohon pisang, atau kita pakai atap alang-alang. Nah, ya seperti itu kan biasanya mencerminkan Bali ya. Ya. Tapi kalau cara kita ya tidak berhenti di fisik material ya. Itu kita punya approach sendiri di Kalapatra. Jadi bagaimana atap alang-alang itu, terus ukiran-ukiran yang kita bikin itu, kemudian jepun yang kita taruh itu tidak tanpa makna, tapi tetap ada maknanya. Jadi seperti itu saya kira-kira sih. Wah, oke. Terima kasih, Bing. Silakan boleh dilanjutkan, Bing. Oke, nah ini kita bebasin ya Mas Bayu tanya soal project ini. Kita lebih dekat lagi ke Ubud dan Garden. Mbak Riza juga silakan. Nah, Ubud ini itu skop kita ada architecture, landscape, dan interior. Ya. Jadi ini penampakan dari daerah halaman pool ya. Ya, jadi itu furniturnya itu seingat saya ya. Sebagian besar itu diambil dari pasar lokal ya. Tapi tetap kita pilih-pilih. Nah, kemudian kita juga banyak taruh pohon-pohon di sana, pohon kelapa juga banyak. Kemudian kabana-kabana itu kita pakai kayu ulin yang recycle. Terus kemudian itu bisa dilihat itu di pinggir-pinggir pool banyak kita taruh batu-batu boulder yang besar-besar tuh. Ya. Nah itu juga membantu untuk menambah kesan natural. Ya. Kemudian atapnya kita fokuskan pakai seng bekas. Nanti kalau mau diganti kita sudah pikirkan kita seng bekas sangat gampang untuk dicari di pasaran ya. Nah, jadi ya kalau misalnya ada maintenance kita ngomongin yang atap seng bekas ini ya tuh.
Itu memang pada saat nanti ada pergantian itu akan cari pattern atau tampilannya yang akan seperti ini juga ya, Brin? Iya, ya jadinya kan kalau seperti itu setelah maintenance jadi nggak kelihatan bangunan baru kan jadinya. Iya, Iya. lucu aja tiba-tiba saja jadi nggak rata gitu ya. Iya. Nah, Oke. setahu saya juga di Vogue itu, nah ini yang mau saya tanyakan juga. Pak, Vogue itu setahu saya kan cukup sangat open space lah, udah cukup gitu ya. Nah, terus ditambah di area taman itu ada bindek-bindek. Hmm. Nah, ide untuk menambahkan elemen bindek itu yang warna-warni itu ada arti tertentu nggak dia? Atau memang hanya memenuhi space untuk diisi dengan mungkin material yang menarik gitu? Ya, waktu itu approach kita itu lebih ke intuisi sih. Jadi kita pikirkan mana warna yang masih matching dengan kerastikan kita ini. Karena kan lumayan tabrakan gitu ya. Iya, justru kalau menurut saya kalau memang mau tabrakan ya tabrakan sekalian aja, jangan setengah-setengah. Jadi kalau mau kontras ya kontras sekalian gitu kan ya. Iya, jadinya ya rustic itu kan di Folk ini bertolak belakang dengan monokrom sama simple kan. Dengan simple ya sudah, di sini ini kita main kontras seperti itu. Nah, kita pakai intuisi kita untuk memilih mana warna-warna yang sekiranya cocok nih bersandingan sama kayu dan bersandingan sama rumput. Nanti pada akhirnya waktu hidup banyak diisi oleh customer, suasananya akan lebih hidup lagi karena banyak sekali trigger kontras yang ada. Idenya seperti itu sih. Bli, saya ada pertanyaan lagi, Bli. Kan kalau kita ngomongin hospital project gitu ya, seperti kayak Publicity, itu kan owner juga akan memikirkan flow-nya. Nah, pada saat itu SHL juga diikutsertakan nggak sih untuk misalnya memikirkan nanti flow-nya akan seperti apa, misalnya dari tadi area bidang sama area rustiknya gitu. Dan nanti teknisnya akan seperti apa dari penempatan dari pengunjung yang datang gitu. Iya. Karena saya cukup tahu Folk ini lagi cukup hits kan ya di booth gitu ya. Ya. Seperti di Folk dan di semua proyek kita itu pasti ada yang memberikan kita masukan-masukan terkait akan seperti apa bangunan ini beroperasi. Nah, kayak masukan seperti sirkulasi, kemudian kapasitas kursi, kapasitas meja, kemudian fasilitasnya apa saja itu kita biasanya dikasih info dan di-advise sama operator restonya atau dari klien sendiri. Nah, jadi prosesnya itu di Folk ini dan semua proyek kita tidak mendikte. Jadi kita akan propose dulu. Ya, kita akan propose dulu. Nah, ada nih satu culture di kantor kita, yaitu kita tidak mengambil keputusan sendiri. Jadi jangan memfinalkan semua keputusan sendiri, itu jangan. Tapi yang harus kita lakukan adalah kita memberikan proposal ke orang-orang yang terlibat. Seperti ini sirkulasi yang kita usulkan. Kalau mereka oke, kita akan lanjutkan. Tapi kalau ada masukan ya kita terbuka. Kalau begitu ini disesuaikan, ini disesuaikan. Jadi jawabannya untuk Mas Bayu adalah iya, kita selalu dilibatkan, dan sebaliknya juga kita juga selalu melibatkan orang lain juga dalam mendesain. Jadi untuk memastikan apa yang kita desain itu bisa dipakai dan bisa beroperasi gitu. Jadi kadang-kadang kita juga dapat ilmu baru juga. Kita juga seneng kan, ilmu baru itu bisa kita pakai di proyek lainnya. Jadi lebih banyak keuntungan di kita sebenarnya daripada kita ngotot. Filosofi Desa Kalapatra itu juga banyak bisa diambil keuntungannya ya. Maksudnya sampaikan ya bagaimana kita bisa berkembang diri, bisa berkolaborasi dengan tim, bisa menerima masukan gitu ya. Yang akhirnya mungkin nanti bisa kita manfaatkan di proyek-proyek selanjutnya, malah kurang lebih kayak gitu ya. Iya, betul. Menurut kita sih kalau kita mau terbuka, mau menerima masukan, ya itu akan jadi kekayaan pengetahuan kita kan bertambah juga pada akhirnya. Iya. Ya, kita balik lagi ke Folk ini. Gimana, Bu? Ya, oke. Nah, kemudian ini lebih dekat lagi bagian taman. Itu kita pakai meja bekas juga, itu dari tong.
dari tong bensin. Kemudian tata lightingnya juga sangat loose ya, tidak fix ya, tidak fix. Nah ini juga contoh bagaimana kita dengan keterbatasan material kita bisa usahakan bikin sesuatu yang kreatif. Nah ini chandelier yang dibikin dari besi-besi bekas, besi tua. Nah itu berbentuk telapak tangan ahimsa. Ya, telapak tangan ahimsa. Nah ini berarti kayak desain telapak tangan ini maksudnya ke satu visit artwork ya? Betul, iya, ke site visit scope kita di artwork. Oke. Nah kemudian ini yang Natia Ubud. Ini kita proyeknya selaku landscape designer. Arsiteknya itu Upo Danes dan interiornya itu Melati Danes. Ya, tadi kan saya cerita bagaimana karakteristik landscape kalau di pesisir. Nah, kalau di sini, kalau di daerah Ubud, karakter landscape-nya bisa beda lagi. Karena ketinggiannya berbeda, suhunya juga berbeda, dan mataharinya tidak sepanas di pesisir. Alhasil yang kita bikin itu bisa lebih lebat di Ubud. Nah, ya, jadi di desain landscape ini kita selain memikirkan tumbuhannya juga, kita juga memikirkan pekerasan juga. Nah, itu pathway-nya itu juga kita berikan sentuhan karakter juga dengan guratan-guratan ukiran. Nah, kemudian dindingnya juga kita pertahankan pakai batu kali yang diekspos. Karena ini kan Natia ini dia dekat dengan sawah. Di sawah itu karakternya itu mereka ada sungai kecil namanya subak yang fungsinya itu untuk mendistribusikan air di pesawahan. Karena sawah itu kan yang punya beda-beda. Nah, biasanya struktur subak itu dia terbuat dari batu kali biasanya. Nah, jadi itulah kita tetap dekat dengan site yang kita desain. Jadi tidak akan banyak berubah dari segi materialnya gitu ya. Iya, betul. Malah kalau bisa mengenhance ya, menambah kesan set awalnya yang malah kita pikir lebih bagus. Ya, ini juga kenapa kita banyak pakai material batu kali. Ya, ada batu kali yang lepas, ada batu kali yang dipasang. Nah, elemen-elemen materialnya juga kita ambil dari lokal. Itu yang bawah itu paras andesit Perobokan ya. Nah itu lumayan lumrah di Bali. Nah di gambar ini ya, saya tuh selalu mes gitu ya di beberapa proyek hospital di Bali gitu ya, seperti yang proyek jadi itu dari sisi vegetasi lumutnya itu bisa menjadi sesuatu hal yang menarik gitu. Terus juga ini bagaimana di sebelah kiri ini kayak pengaturan pohon-pohon yang mungkin menjadi skin gitu ya dari proyeknya itu pada saat menata atau mendesain ini, apakah memang dari SHL sendiri sudah mendapat ide atau harus melihat bisa dilihat dari area ini nantinya akan didesain? Ya, itu memang masuk ke perencanaan, Mas Bayu. Jadi lumut aja masuk dalam perencanaan. Iya. Ya. Iya, karena kita tahu mana batu yang akan lumutan, mana batu yang nggak akan lumutan. Biasanya batu yang lumutan itu batu yang banyak berpori. Nah, kalau kita taruh batu berpori di daerah lembab, ya pasti akan lumutan, tinggal tunggu aja. Nah, kalau dari sisi penempatannya, ini kan tidak semua alat batu itu bertemu gitu ya. Ada beberapa spot kayak potong di bawah ini, yang tidak di bawah ini, itu memang masuk dalam perencanaan atau seharusnya sih masuk gitu. Nah itu kenapa nih? Posisi-posisi yang batu berlumutnya itu di area ini. Iya. Nah biasanya dalam mendesain landscape itu ada satu elemen, itu namanya aksen. Jadi aksen itu adalah satu elemen yang ingin kita buat menonjol. Biasanya kalau ingin kita buat menonjol, kita nggak bikin banyak. Tapi satu benda itu kuat banget jadi daya tarik. Nah, dalam praktek ini kita anggap lumutnya ini aksen. Itulah makanya kita biasanya aksen ini kita letakkan di tempat-tempat mati biasanya, dead space. Ya.
tempat mati. Tapi itu bukan panduan yang kaku ya. Kadang-kadang kita naruh aksen juga sesuai intuisi kita juga. Kayak misalnya ini kayaknya bagus taruh aksen di sini deh. Nambah apa? Tempat yang fotogenik kan, misalnya seperti itu. Iya, Instagramable gitu. Karena kalau di Jakarta nih akan langsung disikat nih. Jadi kalau di Bali kenapa jadi artistik ya gitu. Iya. Disikat ya. Dibersihin langsung yang punya. Dibersihin ya juga ya. Ya. Jadi pada akhirnya kita menempatkannya ya sesuai apa intuisi kita, sama di mana ada tempat mati ya di situ kita bisa taruh aksen. Jadi experience-nya waktu kita melewati tangga ini itu tidak ada yang percuma. Jadi semua itu kelihatan tertata, terdesain. Nah, begitu. Baik, kita lanjutkan deh. Oke, ini tangga menuju hotel. Tangga menuju hotel di Natya Ubud. Nah, Bali itu kan sering terimaji ya dengan pohon kelapa dan pohon pisang. Nah, ini contoh walaupun kita di Bali, kita tetap taruh pohon kelapa dan pohon pisang. Walaupun orang tahu itu di Bali, tapi kita taruh pohon pisang. Konsep landscape di Natya Ubud ini briefnya itu adalah bikin landscape tropical yang Balinese. Ya. Nah, kemudian ini pindah ke Hyatt Regency di Sanur. Nah, sedikit cerita tentang Hyatt Regency. Hyatt ini kan awalnya namanya Grand Bali Hyatt kalau nggak salah ya. Dia dibangunnya tahun 1970. Nah, itu setelah Grand Ina Bali Beach. Nah, di tahun tersebut desainer landscape yang terlibat itu bukan cuma satu orang. Jadi yang pertama itu ada Madi Wijaya, kemudian ada renovasi lagi masuk Bensley. Nah, pada akhirnya tahun 2013 Hyatt ini dia rebranding. Mereka mau ganti nama jadi Hyatt Regency. Nah, di tahun 2013 itu juga mereka mengextend bagian swimming poolnya, jadi lebih ke arah pantai. Nah, di area situlah kita masuk, misalnya saya masuk. Jadi kita masuk mendesain di sana, berkreasi di sana, tapi tanpa melupakan desainer yang lama seperti karya Madi Wijaya dan karyanya Bensley. Jadi ada PR juga di kita bagaimana apa yang kita bikin itu tetap kerasa nyambung sama yang sudah ada begitu. Nah, berarti di beberapa sisi akan terlihat desain-desain yang berbeda dan gitu. Iya betul. Kalau kita masuk ke Hyatt di bagian depan itu masih desain yang lama, masih desainnya Madi Wijaya kalau nggak salah. Kalau saya sih merasa ini kerasa Bali lawasnya itu masih kerasa, Bali klasiknya masih kerasa. Kalau nggak Bali klasik yang desain tahun 80, tahun 90 yang kita dapati di Amandari, yang kita dapati di Hotel Tanjung Sari, sebelahnya itu ada Tanjung Sari itu. Kerasa sih itu dekadenya beda. Nah itu kita nggak apa-apakan, kita diemin aja seperti itu. Nah nanti semakin dekat ke pantai akan kerasa desainnya kerasa lebih baru, lebih fresh. Saya nggak bilang lebih modern, tapi lebih baru, lebih fresh seperti itu. Ya lebih fresh, ya. Nah kita juga di sana meletakkan beberapa artwork sculpture yang didesain oleh seniman kita. Nah peletakannya juga lebih leluasa ya. Ada yang berkonsep, kemudian ada juga yang intuisi kita. Nah, ini kayaknya cocok untuk sesuatu di sini deh ya, kita taruh sana. Jadi kita nggak pernah kaku sebenarnya sih. Kita nggak pernah kaku, kita juga suka bereksperimen. Kalau kita lihat sepertinya visualnya bagus ya kita taruh di sana. Nah ini juga landscape kita di bagian hotel, blok hotel. Hotel. Ya blok hotel ini kan desain dia brutalis, modern, ya kotak-kotak ya ciri khas desain awal-awal 60-an lah, kayak desainnya gedung MPR, gedung DPR yang sangat-sangat geometris. Nah, jadi PR landscape di sini yang menghaluskan garis geometris itu. Jadi supaya tidak terlalu keras, nggak terlalu kaku gitu. Jadi kita kasih rambut yang menjuntai ke bawah. Ini juga bagian di Hyatt juga
kita juga di Heights banyak bermain warna, tumbuh-tumbuhan yang berwarna seperti itu. Nah, ini kita mau bridging ke ini nih, buku kita yang ditulis nih. Tapi sebelumnya ada pertanyaan lagi? Ya, tadi saya tuh cukup amazed dengan tadi melihat vegetasi atau pepohonan yang berwarnanya itu ya. Itu kan kalau lihat mungkin ada menutupi area-area bangunannya. Nah itu apakah balik lagi ke intuisi dari SHL sendiri atau memang ada tambahan masukan gitu dari owner atau klien? Sama itu yang pertama. Yang kedua, tadi selalu menyampaikan intuisi gitu ya, akhirnya cocok gitu sama owner atau kliennya SHL gitu. Nah, mungkin ada pengalaman nggak sih, maksudnya pada saat intuisi yang kayaknya nih materialnya cocok nih ditempatkan di sini, dan klien ada pemikiran atau intuisi yang lain, itu cara untuk menyambungkannya itu seperti apa? Mungkin yang pertama itu yang saya itu pemilihan pepohonan atau vegetasi tadi. Ya, boleh kalau saya bicara pengalaman ya. Biasanya landscape itu sering mendapat masukan dari klien biasanya. Karena banyak sekali klien yang suka bunga tertentu atau suka pohon tertentu. Nah, seringkali itu berafiliasi terhadap pengalaman mereka pribadi misalnya. Misalnya saya suka bunga ini karena bunga ini mengingatkan saya terhadap kampung halaman saya, atau pohon ini saya suka banget karena pohon ini ada di rumah orang tua saya gitu. Nah, jadi pada akhirnya kita kembali lagi ya, kita menjadi pendengar yang baik sih. Jadi pendengar yang baik, ya kita dengarkan dan kita pakai expertise kita di sana. Kita punya expertise sebagai landscape designer, kita tahu mana yang matching dan mana yang nggak matching. Kemudian apakah situasi di lapangan mendukung atau tidak. Nah, itu kita punya expertise di sana. Nah, jadi ketika dikawinkan, aspirasinya klien seperti apa, kemudian expertise kita seperti apa, ya jadilah dia desain yang cocok ke semua pihak. Yang saya bisa bilang desain pada akhirnya desain yang harmoni pada akhirnya, karena semua bisa menerima. Ya, dan sesuatu kalau harmoni kan pasti dirawat ya. Dirawat dan pada akhirnya dia lama bertahan, jadinya timeless dia. Jadi sinergi antara masukan klien sama masukan dari desainer juga memang harus bisa dikomunikasikan dengan baik ya. Iya, betul. Sebenarnya saya pribadi sih dari pengalaman saya mungkin dulu berpikir ya bahwa arsitek itu tugasnya hanya menggambar. Tapi belakangan tugas kita adalah mendengar sebenarnya. Dan menulis ya. Dan menulis ternyata. Iya. Oke, silakan Zak. Nah, Aziza, sebelum kita masuk ke crafting timeless harmony, kan tadi sempat dilihat juga di beberapa slide terakhir itu bahwa si vegetasi si tanaman ini sebagian kadang ada yang jadi kamuflase si bangunan, menutup garis-garis si bangunannya itu sendiri. Berarti ada sedikit studi juga berarti tentang si tanamannya itu agar tidak merusak dinding bangunan, karena kan akar-akar tanaman beda-beda nih gitu kan. Berarti harus ada dipelajari dulu dan kecocokan atau ketika penempatan si kondisi bangunannya itu berpori atau enggak, akhirnya yang akar bisa masuk, bisa merusak bangunan, itu akan dilakukan riset terlebih dahulu kan, seperti itu atau seperti apa, Bu? Iya, itu sebenarnya saya bisa bilang pengetahuannya landscape designer ya. Jadi kita biasanya tahu jenis-jenis akar mana yang merusak dan mana yang nggak merusak. Itu pertama. Terus kedua, kita juga tahu apakah misalnya kalau kita taruh tanaman di atas, di rooftop gitu misalnya, apakah ada cukup ruang untuk naruh tanah misalnya. Karena kalau tempat tanahnya cuma 10 cm, dalamnya itu nggak mungkin. Pasti tanaman akan mati, itu kan. Nah, kita pada akhirnya kita akan tahu setiap karakter tanaman itu seperti apa yang merusak. Nah, kalau kita mau taruh pohon-pohon besar gitu misalnya seperti beringin atau pohon bodi yang kita tahu akarnya kuat, ya kita paham itu harus kita taruh jauh dari fondasi bangunan. Nah, ya, tapi kalau kita mau taruh kelapa misalnya yang akarnya serabut dan halus ya, kecil ya, itu aman, kita taruh dekat dengan bangunan dan boleh kita taruh berdekatan.
Nah, Oke. itu. Kemudian yang kita pikirkan juga apakah tanaman itu mendapat cukup matahari kalau kita mau tanaman yang berbunga. Ya, karena kalau tanaman yang ingin berbunga itu, kalau sebagian besar kalau tidak dapat cukup matahari, dia nggak akan pernah berbunga. Ya, jadi itulah yang kita lalui sebagai desainer landscape yang seperti refleks sih. Seperti Iya, di luar ya. kepala, di luar kepala. Oh ini nggak cocok, ini nggak cocok. Dan akhirnya kita sebagai desainer ya fokus ke konsep, konsep sama kecocokan kita sama klien seperti itu. Nah, itu yang klien nggak punya dan itu yang klien cari ke kita. Seperti itu. Oke, silakan Bi, boleh dilanjutkan. Oke. Nah, ini saya mau teaser sedikit tentang buku kita. Hari ini kan judul talkshow-nya Crafting Timeless Harmony ya. Ya, jadi itu tentang buku kita yang berdua ini sebenarnya. Jadi di buku ini kita akan berbicara banyak mengenai seni. Ya, kalau di buku pertama kita kan kita berbicara mengenai project skala landscape, skala architecture besar ya. Nah, tapi di buku ini kita akan berbicara mengenai seni ini. Lebih ke craftsmanship kita di Bali seperti apa. Nah, seni itu juga mereka itu punya apa ya? Punya makna. Seni itu punya makna. Nah, makna itu diceritakan melalui tutur lan satu. Nah, ya, apa tutur lan satu itu adalah tradisi bertutur dan tradisi literasi di Bali sebenarnya. Tradisi menulis juga di Bali. Nah, makanya kita ada tadi saya bilang ada pujangga kan ya, ada pujangga ya, ide bedanda mandi sidemen itu ya. Nah, itu juga termasuk di budaya tutur lan satu ini. Nah, jadi orang Bali itu menulis lontar, kemudian menceritakan folklore, menceritakan dongeng, itu budaya kita. Nah, itu yang mau kita tulis nih buku yang kedua ini. Nah, untuk buku ini nanti akan ada pre-ordernya untuk early bird-nya. Jadi untuk teman-teman yang tertarik untuk ikut serta nanti bisa dicek di kolom komentar, kolom chat akan ada link untuk pre-order. Seperti itu. Jadi itu teasernya series kedua ya. Iya, betul. Buku yang pertama itu Timeless Harmony. Pertanyaannya Beli, mungkin kalau bagi teman-teman saudara yang tertarik untuk mendapatkannya, masih bisa di ini nggak ya? Didapatkan Beli untuk yang series pertamanya Timeless Harmony. Sebenarnya yang Timeless Harmony itu sudah habis sebenarnya. Habis ya. Kita ada limited edition. Bisa Pak, udah nggak ada Pak. Kita ada limited edition. Tapi coba aja deh teman-teman komentar ya. Kalau banyak kita akan cetak ulang mungkin untuk kalian. Nah, untuk balik lagi ke Crafting Timeless Harmony-nya, ini kan tema baru gitu ya. Akan lebih menceritakan bagaimana SFH bertutur mengenai karya seni darinya. Gitu. Ini sudah bisa kita dapatkan gitu atau memang masih dalam proses penyelesaian? Ya, ini masih dalam proses penyelesaian. Jadi sementara kita baru membuka pre-order karena bukunya masih dalam proses penulisan. Jadi kita berharap di akhir 2024 kita bisa publish buku ini dengan dimulai dengan kita ngobrol-ngobrol untuk sharing dan book reading seperti itu sih. Nah, kalau boleh tahu tambahan teasernya ya Bu, kira-kira tadi kan kalau yang di Timeless Harmony itu kan yang ada beberapa project yang di review lah di buku itu ya. Salah satunya mungkin itu termasuk di dalam yang dibahas ya? Ya, folk ubud itu sudah kita bahas full di buku pertama sebenarnya. Nah, kalau untuk yang craftingnya nih, kira-kira ada project apa yang boleh dikasih teaser nggak sih, Bro? Tentunya boleh nih. Nah, jadi di project ini saya kasih teaser satu karya kita di area Benoa ya, di area Kampiang. Nah, ini. Jadi kita akan berbicara mengenai seni di sana nih. Kita akan bicara mengenai seni, apa saja kesenian di Bali dan bagaimana kita bisa terapkan ke dalam desain. Nah, ini adalah restoran di Benoa, namanya Madawa Restoran. Kita mendesain interiornya dan mendesain artworknya
dan mendesain landscape-nya. Nah, yang teman-teman lihat sekarang ini adalah karya instalasi kita. Jadi seni itu kan ada seni instalasi ya, selain seni lukis, seni rupa, ada juga seni instalasi. Seni instalasi ini berkembangnya cukup baru, dan kita juga mendesain satu seni instalasi. Nah, seni ini kita yang mendesain, kemudian kita berkolaborasi sama seniman lokal, workshop lokal di Bali. Nah, mungkin saya ceritain maknanya sedikit nih ya, Mas Bayu ya. Ya, silakan. Ya, satu-satu deh ya. Nah, itu kita lihat lukisan, ya. Itu namanya lukisan kamasan. Nah, lukisan kamasan ini lukisan khas dari Bali, seniman Bali. Itu bercerita tentang Mahabharata, satu kejadian di Mahabharata ketika Yudhistira itu kalah main judi. Jadi Yudhistira itu kalah main judi, kemudian dia diasingkan ke hutan Dandaka. Tapi yang mau kita highlight di sini adalah peristiwa ketika dia kalah main judi. Ya. Nah, kurungan itu karena di Bali itu tidak ada judi dadu seperti yang diceritakan di epos Mahabharata, adanya itu tajen, sabung ayam. Sabung ayam, ya. Jadi sabung ayam. Betul. Ya, jadi kita menceritakan judi itu dengan kurungan ayam. Nah, jadi kita seolah-olah para tokoh Mahabharata ini ya adalah penjudi, adalah orang-orang bersabung ayam. Nah, mereka ada di dalam kurungan ayam ini. Nah, kebetulan juga itu fungsinya untuk bar. Nah, bar itu kan kita kesankan sebagai area yang profan, area yang bukan mulia ya. Jadi tempatnya orang menikmati minuman-minuman keras. Nah, jadi cocoklah di atasnya ada cerita berjudi, di bawahnya ada orang minum-minum. Itu sinergi yang bagus tuh. Ya. Kemudian ya pada akhirnya Madawa ini masih rame ya, dan orang yang selalu diingat oleh orang adalah barnya ini. Ya, barnya ini. Nah, selain yang instalasi itu, kita juga mendesain sculpture juga. Nah, sculpture-nya ada ukiran, yang di belakang itu ukiran, kemudian yang di depan itu juga sculpture kita. Nah, kalau kita lihat ya, kita walaupun mengambil akar tradisi Bali, kita juga memeluk sesuatu yang modern, sesuatu yang abstrak. Itulah kenapa kita berani untuk berimajinasi nih dalam bentuk sculpture nih. Jadi tidak melulu bentuknya itu harfiah ya, tapi kadang-kadang hanya abstrak aja. Seperti sculpture yang di depan ini, itu bercerita tentang lembu Nandini dan anak-anaknya. Ya, jadi lembu ini adalah kendaraan dari dari Krishna. Nah, itu juga sama, kita berkolaborasi sama workshop lokal di Bali juga. Kita yang memberikan desain sketsa, kemudian mereka akan memikirkan bagaimana implementasinya. Bicara material, itu nama materialnya suatu logam, namanya green patina. Kalau tahu GWK ya? Ya. Nah, itu materialnya green patina. Ya. Kemudian yang di belakang juga yang relief dinding itu juga kita yang menggambar. Jadi seniman kita itu tidak mungkin bisa banyak style ya sebenarnya ya. Itu bisa style layang, kemudian bisa style abstrak seperti itu. Jadi kita yang mau membuka cakrawala seluas-luasnya. Ya, kenapa kita bisa kayak gitu ya? Karena kita berani kolaborasi sama berani tukar pikiran. Ya. Berarti kalau di buku yang series kedua ini lebih banyak lighting, lebih banyak artworknya nanti akan ditonjolkan di buku ini ya, berarti Betul. Ya, makanya kita ingin berbicara banyak soal seni di buku yang kedua ini, soal seni dan senimannya. Oke. Iya. Karena memang budaya Bali, maksudnya bukan budaya Bali, kita kalau di Bali pun sering melihat memang lebih lekat dengan artworknya, dari reliefnya, terus kemudian sculpture-nya gitu kan, patung-patung semua tuh benar-benar melekat dengan adat Bali gitu kan. Dan jadi maksudnya bisa suasananya ambience-nya itu jadi Bali banget gitu. Betul. Waktu Miguel Covarrubias datang ke Bali juga ya, tahun 1930-an itu dia menulis bahwa
hampir semua orang Bali itu seniman. Hmm. Iya, mereka dari bambu bisa bikin bade. Tahu bade nggak? Bade itu kalau orang ngaben itu yang diangkat itu, Oh ya. ya Ya, itu ya. bade. Ya, Itu ya. kan dibikin dengan gotong royong ya. Hmm. Ya, kemudian mereka pintar ukir. Kemudian mereka juga pokoknya banyak banget craftsman yang mereka bikin gitu loh. Layang-layang juga banyak, layang-layang juga. Kerajinannya. Iya. Jadi hampir semua orang Bali adalah seniman. Seperti itu. Setuju saya. Nah, itu yang mau kita ceritakan nanti di buku yang kedua sih. Oke. Nah, Ini- jenis Bali itu. Itu teaser yang sudah bocorin sedikit oleh Bu Wira, dan juga bagi teman-teman yang tertarik di kolom chat sudah ada search juga dari Bu Astrid di sini. Jadi bagaimana cara untuk pre-ordernya, terus juga mungkin dari Bu Astrid atau dari teman-teman Sarah juga boleh sudah ada Instagramnya juga gitu. Jadi mungkin kalau misalnya ada pertanyaan yang buku series pertamanya masih ada atau enggak, atau akan dicetak lagi atau enggak, itu boleh DM di Instagram SAL ya, Bu Wira. Iya, boleh. Teman-teman DM rame-rame aja. Jadi ntar saya bisa bilang. Oke. Oke. Jadi seperti itu. Jadi buku yang sudah diluncurkan oleh SAL Asia gitu. Jadi memang yang kalau saya rangkum sedikit gitu ya mengenai buku series pertama itu memang tidak hanya menggambarkan bagaimana proyek atau desain itu terbangun dari sisi arsitekturalnya gitu ya. Lalu bagaimana desain yang kita buat itu harus bisa bersinergi, tidak hanya dari kita sebagai desainer dan klien gitu ya, tapi juga dengan stakeholder yang lain, alam, sampai dengan juga bagaimana kita bisa memanfaatkan material-material yang memang material-material yang bisa nggak material itu terpasang di sebuah proyek nggak harus material yang baru, tapi bagaimana kita bisa memanfaatkan material yang ada gitu. Dan kita sebagai desainer, tugas kita yang menjadikan itu menjadi sebuah tampilan yang artistik dan di luar dari orang bisa merasakan, misalnya kayak tadi seng bekas gitu ya, tapi akhirnya disusun dengan lebih artistik. Jadi seperti itu ya. Betul ya. Jadi intinya kita memperhatikan nilai-nilai yang kita punya aja, yang paling dekat dengan kita itu kita perhatikan dan itu kita jadikan sumber inspirasi. Sekaligus juga kita tidak kaku terhadap suatu idealisme, tapi kita sangat terbuka untuk tukar pikiran dan berkolaborasi. Karena kita yakin itu pada akhirnya akan memperkaya wawasan kita. Dan itu juga akan berguna juga untuk bagaimana kita bertumbuh sebagai desainer. Lagi kita di sini isinya orang-orang muda semua. Bro. Oke, terima kasih. Sekali lagi terima kasih teman-teman semua. Terima kasih Mas Hanif, Mas Han, terima kasih. dan Bu Wira, terima kasih. Bu Astrid juga terima kasih. Bu Yuka terima kasih. Dan juga Mbak Risna terima kasih sudah hadir dalam acara hari ini. Dan terima kasih juga Mas Wira sudah berbagi cerita mengenai buku yang pertama hingga sedikit teaser buku yang kedua. Jadi kita penasaran akan ada apa aja di buku yang kedua. Dan juga saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman partisipan yang sudah hadir dalam acara Protox hari ini. Jangan lupa untuk saksikan program katalog pro lainnya. Kita hari Rabu minggu depan akan ada Product of the Week Pro bersama Ondulin. Dan juga acara tersebut disponsori oleh Ondulin dan juga disupport oleh IAI Kalimantan Timur. Jadi pastikan teman-teman datang karena akan diberikan sertifikat berdasarkan nilai KUM IAI nanti. Oke, jangan lupa untuk saksikan terus acara program katalog pro yang lainnya. Sampai jumpa, selamat sore.